Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tahap penyusunan dan penilaian keandal. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Ganang Yoga Pratama. Kepada Ganang, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KANDAL. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KANDAL) adalah dokumen tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL meliputi dampak-dampak penting yang akan dikaji dan batas studi AMDAL. Sedangkan kedalaman studi dan penentuan metodologi akan digunakan untuk mengkaji dampak. Contoh isi dari KANDAL, yang pertama izin tata ruang, yang kedua izin prinsip lokasi, dan yang ketiga peta-peta terkait. Terus kemudian penyusun KANDAL. Penyusun KANDAL adalah proses untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang akan ditinjau dalam belajar ANDAL, proses pelingkupan. Setelah selesai susun, Pamprakarsa mengajukan dokumen KANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan lama, waktu maksimal untuk menilai keandal adalah 75 hari, di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya. Kemudian, fungsi pedoman penyusunan keandal, yaitu pedoman penyusunan keandal digunakan sebagai dasar bagi penyusunan keandal, baik keandal kegiatan tunggal, keandal kegiatan terpadu atau multisektor, maupun keandal kegiatan dalam kawasan. Terima kasih. Terima kasih Ganang atas penyampaian materinya. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Wahyu Putranto. Kepada Ade, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, di sini adanya tujuan dan fungsi keandal. Yang pertama tujuannya yaitu merumuskan lingkup dan kedalaman studi andal. Yang kedua yaitu mengarahkan andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Fungsinya yaitu sebagai rujukan penting bagi pemraksara instansi yang membidangi rencana usaha dan kegiatan dan penyusunan studi andal yang akan dilakukan. Yang kedua sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen andal untuk mengevaluasi hasil studi andal. Next. Nah, dasar pertimbangan penyusunan kanal ini mempertimbangkan berbagai aneka-ragamnya. Yang pertama, keanekaragaman keandal diperlukan untuk memberikan arahan tentang komponen usaha atau kegiatan manakah yang harus ditelaah dan komponen lingkungan hidup manakah yang perlu diamati selama penyusunan andal. Yang kedua, keterbatasan sumber daya penyusunan andal kerap kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya antara lain keterbatasan waktu, dana, tenaga, metode, dan sebagainya. Yang ketiga, efisiensi pengumpulan data dan informasi untuk kepentingan andal perlu dibatasi pada faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan, perkiraan, dan evaluasi dalam andal sesuai dengan keterlibatan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ade Wahyu atas penyampaian materinya. Lalu, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KA Andal. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KA Andal yang pertama ada pemraksara, yang kedua ada instansi yang bertanggung jawab, yang ketiga ada penyusun studi Andal, dan yang keempat para pakar serta masyarakat yang berkepentingan. Ya, hal ini sesuai dengan pasal 33, pasal 34, pasal 35, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridho Anugrah Putra. Kepada Ridho, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan KANDAL. Yang pertama adalah dokumen KANDAL harus menampung berbagai inspirasi tentang hal-hal yang dianggap penting untuk ditelaah dalam studi AMDAL. Yang kedua, mengingat AMDAL adalah bagian dari studi kelayakan. Yang ketiga, mengingat kegiatan-kegiatan pembangunan pada umumnya mengubah lingkungan hidup. Dan yang terakhir, pada dasarnya lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu rencana usaha dan kegiatan tidak berdiri sendiri. Baik, yang terakhir ada penyusunan KANDAL berdasarkan diagram alir penyusunan ANDAL. Dalam tahap pertama ada pengumpulan data dan informasi tentang rencana usaha dan kegiatan, zona lingkungan hidup, kegiatan lain di sekitar rencana usaha dan kegiatan, saran, tanggapan, dan pendapat masyarakat.
Yang kedua, proyeksi perubahan zona lingkungan hidup sebagai akibat adanya rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, penentuan besaran dan sifat penting dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh rencana usaha dan kegiatan. Yang keempat, evaluasi dampak penting terhadap lingkungan. Yang kelima atau yang terakhir, rekomendasi atau saran tindak lanjut untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan lingkungan hidup berupa alternatif komponen usaha dan kegiatan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kami penjelasan mengenai tahap penyusunan dan penilaian KA Andal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.